Halo teman-teman Gatamala Agrinawa, aku Fatma Latifa Isawati dengan NIM I1401221049 dari Gatamala Aradana Wirasena Maharja. Ngomong-ngomong tentang Pancasila, kamu tahu nggak sih arti dari Pancasila itu apa? Ya, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta loh, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Pancasila hadir sebagai pemersatu pandangan hidup warga Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika yang ada di dalam masyarakat. Masih ingat kan kalau kelima sila Pancasila ternyata punya makna mendalam yang sebenarnya ada di kehidupan kita? Yaudah yuk coba kita review kembali. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang berlambangkan bintang ini menjadi sila yang istimewa karena menaungi sila-sila setelahnya. Sila pertama Pancasila menjadikan setiap warga Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam artian lain, saling menghargai antar kepercayaan dan agama demi kehidupan yang damai dan sejahtera, sebagaimana yang diperintahkan oleh kepercayaan dan agama mereka masing-masing. Sedangkan penerapan sila pertama dalam kehidupan kita yakni sebagai berikut. Yang pertama, menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghormati kebebasan orang lain untuk merayakan hari besar keagamaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kelima, menjalankan perintah agama masing-masing. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang berlambangkan rantai emas ini memiliki makna bahwa setiap manusia saling membutuhkan, sehingga perlu bersatu agar bisa menjadi satu sistem yang kuat. Lambang rantai emas ini digambarkan sebagai hubungan timbal balik antar umat manusia. Sedangkan gelang berbentuk kotak menggambarkan seorang pria dan gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan seorang wanita. Rantai yang saling terkait ini juga mengartikan bahwa jika semua masyarakat bersatu akan menciptakan negara yang kuat pula. Nah, kalau manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab juga. Contohnya adalah yang pertama, saling membantu dan menghargai satu sama lain. Kedua, tidak membeda-bedakan ras, suku, jabatan, serta kedudukan. Ketiga, membina kerukunan dengan masyarakat. Keempat, berperan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan jenis pohon yang bisa tumbuh sangat besar dibandingkan pohon-pohon lainnya. Dengan ukurannya yang besar, pohon beringin bisa dilihat dari jarak jauh dan akan terlihat sangat indah. Saat tumbuhan semakin besar, maka akar yang dimilikinya juga harus semakin kuat untuk menopang. Nah, hal ini sama dengan pohon beringin. Akar pada tanaman ini harus kuat dan kokoh untuk menopang pohon yang sangat besar. Karena itu, dari lambang pohon beringin ini merupakan wujud harapan agar bangsa Indonesia dapat saling berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan makna dari sila ketiga adalah bangsa Indonesia terdiri dari beragam jenis suku, budaya, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya sila ketiga pada Pancasila ini, membuat masyarakat Indonesia bisa terus menjunjung persatuan dan kesatuan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak nih cara untuk menerapkan sila ketiga ini, yaitu seperti yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan sesama. Yang keempat, menghargai dan menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, tidak bersikap rasis. Sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng yang berlatar belakangkan warna merah. Simbol banteng dikenal sebagai binatang dengan kekuatan besar. Selain itu, banteng merupakan hewan yang lebih suka hidup berkelompok daripada sendiri. Oleh karena itu, kepala banteng digunakan sebagai simbol dari sila keempat karena sangat mencerminkan sikap masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan latar belakang warna merah melambangkan keberanian. Hal ini sangat sejalan dengan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang sangat berani dan kuat. Dengan begitu, negara Indonesia juga dikenal atau identik dengan kebiasaan musyawarah yang kuat dan berani. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, berani berpendapat. Yang kedua, menerima kekalahan dengan ikhlas. Yang ketiga, bersikap terbuka. Yang keempat, bertanggung jawab melaksanakan mufakat. Yang kelima, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana dari bunyi sila kelima tersebut dapat dilihat bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Itu artinya setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan juga negara. Sedangkan lambang padi dan kapas juga menjadi dua syarat utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, yang mana menjadi tujuan utama sila kelima Pancasila, yakni representasi dari kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum, terlepas dari status dan golongannya. Jadi bisa dikatakan juga bahwa padi dan kapas melambangkan persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan dan kedudukan. Sedangkan pengamalan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang keempat, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan yang kelima, selalu bersikap adil dengan semua orang. Nah, itu dia implementasi Pancasila dalam kehidupan kita. Kira-kira dari kelima poin Pancasila tadi, sudahkah kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari?